Dia pakai bahan-bahan Jepang dan aku mencoba untuk bikin pakai bahan-bahan lokal. Good news buat teman-teman yang di kotanya nggak ada Marugame udon atau mungkin di kotanya nggak bisa beli bahan-bahan dashi dan lain-lain. Nah, ini konsistensinya seperti ini ya, dia masih jatuh. Terus ini aku ciprat-cipratin aja ke minyak kayak gini supaya si bentuknya nanti dia jadi cantik tuh, ada bulat-bulatnya gitu ya. Tuh, dengeran ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Alasin begini pakai kain. Kita taruh, ini kainnya gini lagi. Kita injek-injek pakai tumit. Nah, ini kita potongnya juga 3 mili ya. Agak kecil kelihatannya. Tapi nanti setelah direbus dia akan mengembang banget. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Ini di depanku udah ada udon yang sering banget kalian sebut-sebut di komen ya. Yuk langsung aja kita buka. Dan hari ini aku nggak akan review, tapi kita akan membuat duplicate, oke? Jadinya mirip apa nggak tahu ya, karena aku belum masak juga. Nanti kita bandingkan ya. Tuh, tada! Jadi ini aku udah pesan yang namanya Niku Udon dari Marugame Udon. Jadi kata Marugame ini sendiri adalah nama kota di Jepang, tepatnya di Pulau Shikoku. Nah, kalau dibandingkan sama Tokyo, kotanya ini jauh lebih sederhana. Dan di kota ini juga terkenal banget sama pembuatan kipas tradisional Jepang atau uchiwa. Dan hubungannya sama Marugame Udon, apa? Aku juga kurang paham sih. Oke, jadi ini kita bedah ya. Ini kondimennya ada 3. Terus ini ada sup. Dan juga ini ada daging, niku tuh artinya daging ya. Kalau sapi gyu niku ya. Ini jadi dagingnya dan juga mie udongnya ya. Ini kuahnya dipisah, kita buka dulu. Taruh sini aja lah ya. Oh ya, kondimennya belum aku sebut. Ini ada daun bawang, cabai rawit, dan ini adalah remahan tempura atau kita kenal dengan tenkatsu. Jadi ini banyak sekali kalau di Jepang dipakai buat bikin adonan takoyaki, buat jadi topping, buat apa. Oke, yang pertama kita coba kuahnya dulu, supnya dulu. Jadi basic sekali sup Jepang, soy base, atau base-nya kecap asin, lalu dagingnya. Dagingnya tuh jadi udah ada rasa ya, minyak. Dan yang terakhir ini, kalau daun bawang sama cabai rawit itu pasti sama aja di mana-mana. Renyah. Oke, jadi nanti kita akan bikin semuanya termasuk mie-nya. Aku udah share videonya ya, kalian bisa lihat juga. Mie udon handmade yang tentunya enak banget. Dan juga nanti ini aku akan bikin semua kondimennya, plus mungkin stylenya akan aku adjust sedikit sama style aku ya. Jadi ini di depanku udah ada bahan-bahannya ya. Pertama untuk kuah, lalu mie-nya yang udah aku bikin di video sebelumnya, lalu daging sapi yang udah dimarinate, dan juga ini tenkatsunya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas untuk kuahnya dan kita sekaligus bikin kuahnya. Ini kita ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, jahe, jus apel. Tapi kalau kalian mau pakai mirin juga boleh, lebih autentik. Kecap asin dan juga ini ikan teri yang udah aku microwave ya. Kalau nggak di microwave kalian boleh juga di sangrai supaya dia wanginya lebih toasted lagi, jadi nggak bau anyir ya. Jadi kenapa pakai ikan teri? Nah, jadi kaldu dasar Jepang tuh biasa selalu menggunakan dashi. Dashi itu terdiri dari yang wajib tuh rumput laut kelp itu yang tebel-tebel, biasa dijualnya kering, dan juga katsuobushi. Nah, itu tuh seperti ikan yang udah dikeringkan, di prosesnya tuh udah lama sehingga dia menjadi keras dan diserut, itu tuh wangi banget. Itu wangi sebenarnya yang ciri khas dan tidak bisa tergantikan oleh ikan teri. Cuman karena ini aku mau mencoba bikin versi lokalnya, that's why aku pilih ikan teri ya. Itu jadi nanti dia akan kasih aroma laut yang bikin si kuahnya ini umami lagi, lebih enak lagi, lebih mirip lagi sama yang di Jepang ya.
Yuk langsung aja ini kita siapkan air. Di sini aku pakai agak banyak, sekitar 2-3 liter ya, supaya nanti kita rebus agak lama dia akan kereduce dan juga rasanya enak ya. Yuk, ini daun bawangnya kita potong-potong aja. Kita masukin. Bawang putih sama kulit-kulitnya ini udah aku cuci. Ini dibelah aja. Cuman kalau kalian merasa takut kotor atau segala macam, ya boleh juga sih dikupas. Cuma rasanya wanginya sedikit beda ya. Ini biasa pakai bawang bombay, tapi sekarang aku pakai bawang merah, nggak masalah ya. Sama kulitnya juga. Jahe. Geprek ya supaya aromanya gampang keluar. Lalu ini ikan terinya ya. Terus kalau kalian bikin kuah yang Jepang, ini kecap asin tuh nggak boleh kebanyakan ya, nggak boleh overpower. Karena rasa kuah dari Jepang tuh dia delicate, smooth, jadi segalanya emang harus pas. Malah kalau overpower itu malah jadi nggak enak, jadi nggak kayak autentik ya. Ini aku pakai kecap asin apa aja sih, yang warnanya gelap ya. Tuh, dia warnanya jangan sampai hitam pekat ya, kayak gini aja udah cakep. Apalagi nanti dia kereduce kan. Ini jus apelnya. Nah, kenapa aku pakai jus apel? Karena kan kalau misalnya kita nambahin sake atau sesuatu yang difermentasi itu, dia tuh wanginya jadi enak ya, jadi fruity gitu. Kalau kita masak pakai wine, pakai sake, pakai ya apapun itulah. Nah, menurutku dengan kita menambahkan apel, dia akan memberikan aroma yang bukan sama, tapi rasa dan aromanya tuh dia sedikit fruity gitu. Jadi lebih rame lagi, tentunya lebih mirip lagi sama kaldu Jepang ya. Ini sekarang kita tutup aja, kita biarkan di api sedang. Ya kalian mau masak 1 jam apa boleh, cuman karena ini aku mau nyambung aja masaknya, nanti kita lihat di akhir, paling sekitar setengah jaman ya. Yang kedua, untuk mie udongnya, ini kalian bisa beli jadi, tinggal dibilas air panas, atau kalian bisa bikin dengan bahan yang gampang banget, air, garam, dan juga tepung ya. Ini kita prosesnya ini yang lumayan PR nih. Ini kita harus bener-bener sampai kalis. Aku dengan cara pakai rolling pin dan juga diinjak-injak. Lalu kita tipiskan dan kita potong-potong pakai pisau. Lalu direbusnya cukup lama juga karena ini mie-nya kan besar-besar. Dan jadilah ini, udong ini. Kalau kalian mau yang lebih lengkapnya, kalian tonton aja video sebelumnya ya. Ini karena penting step by stepnya supaya udongnya nih nggak jadi rasa terigu mentah atau bakmi yang kegedean, dia kagak matang ya. Udah gitu, ini untuk dagingnya ya. Untuk bahan-bahannya ini gampang banget. Kalian tinggal beli daging yang udah di slice tipis-tipis ya. Semakin tipis dia rasanya semakin menyerap. Lalu untuk marinade-nya ada kecap asin, jus apel pengganti mirin kalau kalian ada mirin, atau sake boleh. Lalu sedikit minyak wijen dan juga gula ya. Ini kita aduk. Kalau mau lebih wangi kalian boleh tambahin parutan bawang putih dan juga jahe. Cuman di sini aku nggak pakai karena biar lebih praktis, karena nanti kuahnya dia udah ada cita rasa jahe dan juga lain-lainnya ya. Jadi cukup praktis. Ini dagingnya aku pakai yang sudah mengandung banyak lemak, jadi nggak pakai tambahan lemak lagi. Kita masukin aja. Jangan overcook ya. Nah ini kalau yang pakai pan biasa kan dia udah suka ada sisa-sisa gitu, itu jangan dibuang, asalkan nggak gosong ya. Kalau gosong udah cuci aja. Itu nanti buat kuahnya dia dimasukin situ. Nanti ini juga aku bakal masak bareng sama kuahnya. Di situ niku udongnya dia lebih lekoh lagi karena ada si kaldu sapinya itu ya. Oh ya, ini resepnya aku cuma bikin 1 resep, cuman nanti yang aku tulis di description box itu buat 3-4 orang ya. Jadi diatur aja. Oke, kita akan bikin tenkatsunya. Nah ini jadi adalah remahan tempura yang banyak sekali di udong, khususnya kayak tanuki udong gitu. Itu enak banget kalau kita campur dengan udong, bisa juga jadi dicampur ke adonan takoyaki ya. Ini tuh simple banget. Basically kita cuman perlu tepung terigu dan juga air dingin, air es. Cuman kalau kalian mau pakai air soda itu lebih bagus lagi. Dan karena aku nggak ada air soda, jadi ini aku pakai air dingin, baking soda dan juga
Cukanya fungsinya untuk mengaktifkan si baking sodanya supaya lebih strong lagi ya. Yuk, pertama kita campur aja ini terigu, aku pakai protein rendah. Lalu kita masukkan air esnya. Terus ini kita kasih baking soda sedikit, jangan kebanyakan nanti gosong dan juga bau. Terus kita kasih cukanya. Udah berbusa gini, ini kita masukin aja, kita aduk. Jangan kelamaan, nanti dia malah jadi adonan gluten gitu, itu yang bikin keras. Terus kita panaskan minyak. Nah, ini konsistensinya seperti ini ya, dia masih jatuh. Terus ini aku ciprat-cipratin aja ke minyak kayak gini, supaya si bentuknya nanti dia jadi cantik tuh, ada bulat-bulatnya gitu ya. Terus kita goreng aja, ini api jangan kepanasan, nanti gosong, kurang bagus. Setelah dia buihnya udah tenang, udah nggak blebeb-blebeb, nah ini artinya dia udah kering, udah nggak ada kandungan air. Kita boleh angkat, kita tiriskan, tuh. Ya, jadinya garing banget dan bentuknya juga cantik loh. Walaupun dia gede gitu, tapi ini tetap crunchy nih ya. Tuh, lihat crunchy banget ya. Tuh. Dengeran ya. How crunchy. Udah deh. Sekarang kita akan finishing untuk soup base-nya ya. Dia wanginya udah wangi laut gitu loh. Jadi ikan terinya ini emang memegang peranan juga ya. Dan kita kasih kaldu ayam. Karena kalau misalnya kita nggak pakai kaldu ayam atau kaldu sapi apapun itu atau dashi, itu rasanya dia nggak akan semantep yang marugame ya. Garam, gula juga ini pasti kita perlu agak banyak karena emang karakteristiknya dia agak manis ya. Kita aduk. Udah siap. Nah, ini rasanya tuh dia harus emang agak strong ya. Asinnya kerasa, manisnya kerasa, wangi-wanginya juga kerasa. Karena mie udonnya itu dia kan besar-besar tuh. Nah, kalau misalnya kita kuahnya kurang strong, nanti dia jadi kurang balance ya. Nah, udah gini, ini sebenarnya mau kalian tinggal masuk-masukin boleh. Cuman di sini aku mau panasin udongnya dan juga si sapinya ini. Kita akan transfer ini. Teri-terinya gitu jangan ke bawah ya. Wangi banget. Kita nyalakan api, kita panasin udonnya. Nah, kalau kita lagi di Jepang, itu kita kan makannya kadang di kios-kios kecil, kalau nggak di kaki limanya di Jepang, itu tuh biasa udonnya selalu dipanasin. Nah, jadi mangkoknya juga biasa tuh dipanasin kayak dibilas-bilas ke airnya. Itu sih aku assume itu karena dia pengen ketika sampai ke customer itu tuh bener-bener semuanya panas, jadi nggak dingin ya. Cuman aku nggak akan panasin sih. Oh ya, ini kan aku fresh, jadi aku panasinnya ke kuah ini. Cuman kalau kalian beli yang bungkusan itu bilasnya air panasnya jangan ke sini karena kita nggak tahu itu ada pengawetnya atau apa. Lebih baik kita bilasnya di air biasa dan airnya kita buang ya. Tuh, ini udah. Kita susun. Lalu kita masukin beefnya. Ini tujuannya sih untuk menginfuse rasa beefnya dia ke dalam kuahnya ya. Jadi kuahnya beneran niku udong gitu. Tuh, ini kita cuman asal gini doang. Dia bener-bener jadi lebih gurih lagi. Terus kita akan susun ini beefnya. Lalu kita akan kasih si tenkasunya ini. Nah, ini daun bawangnya ini udah aku syok di air es supaya dia wanginya nggak terlalu nusuk. Tapi nggak usah juga nggak apa-apa, selera. Kita keringkan. Terus kita kasih di sini. Tuh. Begini kita tinggal kasih kuahnya ya. Untuk cabenya ini kita jadiin pinggiran aja ya. Oke, jadi ini dia niku udon ala Davis Pantry dan niku udon marugame udon. Nah, ini tentu mangkoknya beda ya. Yang satu mangkok keramik, yang satu pakai paper cupnya. Dan habis ini kita akan cobain. Ini aku pakai mangkok kecil karena biar nggak keacak aja. Ini kita tuang. Nah, udah dituang. Ini komponennya sebenarnya udah lengkap, cuman
kita bandingin lagi aja ya. Nih, pertama dari looks-nya dulu. Looks-nya ya 11-12 lah ya looks-nya ya. Soalnya daging yang digunakan juga ini beda, nanti kita cicip-cicip. Lalu ini untuk tenkasunya. Yang aku bikin tuh dia lebih kayak bubbly gitu loh. Mungkin aku tambahin cuka sama baking sodanya itu. Tapi dua-duanya yang penting sama-sama kriuk ya. Nah, ini lebih keras sih. Yang marugame dia lebih padat, mungkin terigunya lebih banyak, yang aku lebih banyak air ya. Yuk sekarang kuahnya. Oke, warnanya udah mirip. Tuh, warnanya sih 11-12 banget. Kalau dari profil rasa emang berbeda ya, karena yaitu dia yang satu kan dia pakai bahan-bahan Jepang. Dan aku mencoba untuk bikin pakai bahan-bahan lokal. Cuman kalau misalnya ditanya enak, tenang aja, sama-sama enak. Jadi good news buat temen-temen yang di kotanya nggak ada marugame udon, atau mungkin di kotanya nggak bisa beli bahan-bahan dashi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya temen-temen punya dashi, punya katsuobushi ya, yang kayak gini, nah itu tambahin aja ke stoknya, itu bakalan mirip sama yang marugame udon. Jadi aroma yang like di dalam kuah ini yaitu katsuobushi sama dashinya ya. Walaupun dia ada wangi-wangi laut, tapi itu dari ikan teri. Cuman enak, ini juga udah rasa-rasa resto lah ya, udah oke ya. Lalu ini sekarang kita udonnya ya. Tuh, udonnya dari Lux, ini yang aku bikin handmade, ini lebih besar. Jadi kalau kalian pengen mirip banget, yang di video kemarin tuh ukurannya tinggal kalian kecilin aja ya. Kalau dari segi tekstur, yang aku bikin terasa lebih kenyal, kerasa kalau kadar airnya tuh lebih sedikit. Yang ini dia lebih lembut ya. Tuh balik lagi selera juga. Sekarang kita coba semuanya ya. Ini aku pakai rawit juga. Oh belum, dagingnya ya. Dagingnya sih ini udah pasti dia beda karena jenis dagingnya. Kalau yang dipakai si marugame ini tuh yang kayak Yoshinoya style, yang short plate gitu loh, yang tipis banget. Terus dia kayak bacon, ada lapisan-lapisannya. Yang aku pakai, aku tadi beli seadanya. Aku nggak tahu itu si mas-mas ojol yang pilihin ya. Oke, lebih lembut daging yang aku beli. Nah, sama yang ini. Ini kecap asinnya emang berbeda ya. Yang satu kecap asin lokal, yang satu kayaknya dia kayak pakai Kikkoman Yamasa gitu. Tapi kalau untuk daging emang teksturnya tuh berbeda. Yang satu dia kan tadi marbling banget gitu kan. Jadi emang lembut gitu, walaupun udah dimasak. Yang satu ini ya tekstur-tekstur gyudon gitu loh. Cuman kalau dari segi rasa sih, dua-duanya asinnya sama manisnya tuh udah mirip. Udah oke lah ya. Terus sekarang kita coba semuanya ya. Nah ini si apa? Tenkasunya ini nih enak banget nih. Aku demen banget. Pedes guys. Oke. Surprisingly, kalau misalnya dimakan bareng itu lebih mirip lagi. Jadi oke lah, ini bisa kalian coba di rumah, dan aku akan share video ini, aku akan share juga resepnya karena aku udah pede dengan resepnya juga. So, stay tune terus karena abis ini juga aku akan share resep-resep berikutnya. Dan jangan lupa juga kalian komen di bawah mau duplicate apa lagi. Dan konten duplicate ini just for fun ya, nggak ngebanding-bandingin, nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan lain-lain. Kalau kalian recook juga tag ke @devineherman, @devispantry. So, thank you for watching, see you in the next video.